Pernahkah kalian merasa sendirian di tengah keramaian? Berada di sebuah ruangan penuh orang, tapi tetap merasa tidak ada satupun yang benar-benar mengerti apa yang kalian rasakan. Mungkin kalian pernah bercerita tentang masalah berat, tapi respon yang datang hanya sekedar basa-basi. Atau bahkan lebih buruk, kalian justru dihakimi. Itu sih salah kamu sendiri. Kata-kata yang sederhana, namun membuat hati terasa lebih hancur. Karena jauh di dalam diri ada harapan kecil. Kita hanya ingin dimengerti. Setiap hari kita bertemu dengan banyak orang, keluarga, sahabat, pasangan, atau rekan kerja. Tapi seberapa sering kita benar-benar memahami apa yang mereka rasakan? Bukan sekedar mendengar kata-kata mereka, tetapi memahami beban yang mereka bawa. Semua orang memiliki cerita yang tidak terlihat, luka yang tidak mereka tunjukkan, dan harapan yang mungkin tak pernah terucap. Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali lupa bahwa di balik setiap senyuman ada kisah yang tak kita tahu. Kita terlalu sibuk melihat permukaan tanpa pernah berusaha menyelami kedalaman hati seseorang. Padahal sebuah pemahaman kecil bisa menjadi perbedaan besar. Dengan memahami orang lain, kita memberikan sesuatu yang sangat berharga, rasa aman, ruang untuk didengarkan, dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian. Dan di video ini, kita akan belajar tentang seni memahami orang lain. Sebuah keterampilan yang mungkin sederhana, namun punya kekuatan luar biasa untuk mengubah hubungan, membuka komunikasi, dan menyembuhkan luka yang tak terlihat. Karena pada akhirnya, setiap orang hanya ingin satu hal, dipahami dan dihargai. Jadi, mari kita mulai. Karena memahami orang lain bukan hanya tentang mereka, tapi juga tentang kita. Tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih peka, lebih bijaksana, dan lebih berarti dalam hidup mereka. Sebagian besar masalah dalam hubungan terjadi bukan karena kurangnya cinta, melainkan karena kurangnya pemahaman. Bayangkan, berapa banyak konflik yang bisa dihindari jika kita mampu memahami sudut pandang orang lain. Tidak hanya di hubungan personal, kemampuan ini juga berlaku dalam dunia profesional. Contoh sederhana, seorang atasan yang selalu menekan karyawan tanpa memahami kesulitan mereka akan mudah kehilangan kepercayaan dan loyalitas. Dan di sisi lain, seorang pemimpin yang mendengarkan, memahami kebutuhan, dan menaruh empati akan membangun tim yang solid dan produktif. Dalam kehidupan keluarga pun demikian. Orang tua yang tidak memahami perasaan anak seringkali mendapati anak menjadi tertutup atau memberontak. Dan sebaliknya, anak yang merasa dimengerti akan lebih terbuka dan percaya pada orang tuanya. Memahami bukan berarti selalu setuju. Banyak yang berpikir bahwa memahami orang lain artinya kita harus menyetujui pandangan mereka. Padahal pemahaman itu tentang mengenali apa yang mereka rasakan dan melihat dari perspektif mereka tanpa kehilangan identitas kita sendiri. Jadi, mengapa memahami orang lain itu penting? Karena pemahaman membuka pintu komunikasi yang sehat, mengurangi konflik, dan menciptakan kepercayaan. Ini adalah fondasi bagi hubungan yang kuat, baik itu dengan keluarga, pasangan, teman, atau rekan kerja. Empati adalah kemampuan kita untuk merasakan apa yang orang rasakan untuk menempatkan diri di posisi mereka. Namun, empati bukan hanya sekedar merasakan. Empati adalah mendengarkan secara mendalam dan berusaha memahami apa yang tidak diucapkan. Empati punya 3 komponen utama. 1. Mendengarkan secara aktif. Mendengarkan aktif bukan hanya diam dan menunggu giliran bicara. Ini tentang memberi perhatian penuh. Misalnya, ketika teman kalian bercerita, jangan hanya mengangguk atau mengatakan, "Oh iya." Beri respon yang menunjukkan kalian benar-benar peduli. 2. Memahami perasaan di balik kata-kata. Kadang, orang tidak langsung mengatakan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Misalnya, seseorang yang marah bisa jadi sedang merasa kecewa atau tidak dihargai. 3. Tahan keinginan untuk menghakimi. Salah satu hambatan terbesar dalam membangun empati adalah keinginan untuk langsung menilai. Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, kita sering berkata, "Itu salah kamu sendiri," atau "harusnya kamu gini." Padahal, orang hanya ingin didengarkan. Ketika kalian berhenti menghakimi, kalian memberikan ruang aman bagi mereka untuk terbuka. Manusia itu rumit. Apa yang mereka ucapkan tidak selalu mencerminkan apa yang mereka rasakan. Kita sering memakai topeng, tersenyum ketika sedih, bersikap cuek ketika takut, atau marah ketika sebenarnya merasa kecewa. Contoh situasi, bayangkan seorang teman kalian tiba-tiba menjauh tanpa alasan. Apa reaksi pertama kalian? Kebanyakan dari kita akan berpikir negatif. Dia pasti nggak suka sama aku. Atau, dia sombong ya sekarang. Tapi, coba lihat lebih dalam. Bisa jadi dia sedang menghadapi masalah pribadi dan merasa sulit untuk bercerita.
Bagaimana cara mengenali perasaan tersembunyi? 1. Perhatikan bahasa tubuh, ekspresi wajah, gerakan tangan, dan cara berjalan. Semuanya bisa memberi petunjuk. Orang yang sedih mungkin tidak menunduk, tapi lihat bagaimana mata mereka terlihat kosong atau lelah. 2. Dengarkan nada suara. Nada suara seringkali menggambarkan emosi. Perhatikan apakah suaranya terdengar ragu, bergetar, atau justru terlalu datar. 3. Tanyakan dengan lembut. Jika kalian merasa ada yang disembunyikan, tanyakan dengan lembut. Kamu yakin baik-baik aja? Kalau ada yang mau kamu ceritain, aku siap dengerin kok. Ketika seseorang bercerita, apa yang sebenarnya mereka butuhkan? Jawabannya sederhana. Mereka ingin dimengerti, bukan dinilai. Kesalahan umum dalam mendengarkan. 1. Langsung memberikan solusi. Kita sering berpikir bahwa kita harus memperbaiki masalah mereka. Padahal kadang orang hanya ingin didengarkan, bukan dicarikan solusi. 2. Membandingkan masalah. Ketika teman bercerita, jangan katakan, itu mah nggak seberapa dibanding masalahku. Ini hanya membuat mereka merasa tidak dihargai. 3. Memberi penilaian negatif. Komentar seperti, itu salah kamu sendiri, atau kamu lebay hanya membuat mereka semakin tertutup. Dan apa solusinya? Cobalah memberikan ruang aman bagi mereka. Dengarkan dengan penuh perhatian, berikan respon yang menenangkan, dan tunjukkan bahwa kalian peduli. Memahami orang lain berarti keluar dari cara pandang kita sendiri dan mencoba melihat dunia dari posisi mereka. Ini membutuhkan kerendahan hati dan keterbukaan. Latihan sederhana. 1. Ketika kalian merasa marah atau kecewa pada seseorang, berhentilah sejenak dan tanyakan pada diri sendiri. Apa yang membuat dia bertindak seperti itu? Apa yang mungkin dia rasakan? 2. Coba refleksikan situasi dari berbagai sudut. Jika kalian adalah dia, bagaimana perasaannya? Apa yang mungkin mendorongnya untuk bersikap demikian? 3. Praktikkan toleransi. Ingat, setiap orang punya latar belakang, pengalaman, dan cara berpikir yang berbeda. Apa yang logis bagi kalian, belum tentu masuk akal bagi mereka. Memahami orang lain adalah seni, bukan sains. Ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari dalam semalam, tetapi dengan latihan, kesabaran, dan ketulusan, kita bisa menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Ketika kita mampu mendengarkan dengan empati, membaca perasaan yang tersembunyi, dan melihat dunia dari perspektif orang lain, kita bukan hanya membuat hidup mereka lebih baik, kita juga menumbuhkan diri kita sendiri. Dan mulai hari ini, cobalah untuk mendengarkan lebih banyak, berbicara lebih sedikit, dan lebih sering bertanya, apa yang bisa gue lakukan untuk memahami kamu? Karena ketika kita memahami, kita membangun koneksi yang sejati, dan itulah yang membuat kita benar-benar manusia.